Tidak terasa tahun sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Dan biasanya di bulan puasa ini, rasa malas dan mudah lelah untuk melakukan berbagai macam aktivitas datang. Nah, bagaimana dengan Anda? Dan sebenarnya, apa sih yang menyebabkan rasa malas serta mudah lelah di saat menjalankan ibadah puasa? Selama puasa itu yang menjadi masalah itu adalah otak darah merah gitu ya. Otak itu selalu membutuhkan glukosa sebetulnya. Nah, kalau glukosa turun yang terasa adalah lemas karena otak yang kekurangan makanan, dan makanan otak adalah glukosa gitu. Kalau akan lemas berarti konsentrasi berkurang, semangat kerja menurun dan lemas. Lalu bagaimana caranya agar tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa ini? Yang pertama, agar kita bisa bugar adalah berarti kebutuhan energi bagaimanapun harus dipenuhi dari mulai berbuka sampai dengan sahur. Yang pertama, kita mulai dengan berbuka. Berbuka direkomendasikan, pertama yang sangat direkomendasikan adalah dengan buah yang berair banyak. Buah yang manis dan berair banyak. Kenapa buah yang manis dan berair banyak? Karena buah-buahan mengandung fruktosa, dan fruktosa ini akan meningkatkan cadangan glikogen di dalam liver dan otot. Dan fruktosa ini itu sangat berguna untuk daya tahan berpuasa dari mulai sahur sampai dengan sekitar jam 12-an. Jadi berbukalah dengan buah-buahan yang manis dan berair banyak. Jadi memang dianjurkan kita berbuka dengan yang manis ya. Tapi tidak boleh terlalu banyak gitu. Apapun yang manis itu, kalau terlalu banyak akan menyebabkan gula darah cepat naik dan cepat turun, kita jadi lemas. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana dengan berbuka dengan kurma? Nah, sebetulnya kalau kita lihat dalam hadisnya itu, yang saya tahu Rasulullah itu kan menganjurkan berbuka dengan rutob sebetulnya. Ada hadis lain tamar, itu berbeda. Rutob itu adalah kurma yang matang di pohon. Jadi kalau kurma yang matang di pohon itu, kalau mungkin yang pernah ke Arab Saudi, itu mungkin agak seperti anggur tapi ada kesat-kesatnya gitu. Itu agak berbeda dengan kurma yang kita makan, yang kita lihat di sini, yang hitam-hitam. Kalau yang hitam itu manisan kurma, itu udah dikeringkan, itu jenis glukosanya, jenis gulanya akan berbeda. Kalau kurma yang matang di pohon, itu akan banyak gulanya fruktosa gitu. Tapi kalau kurma yang hitam-hitam itu mungkin lebih banyak glukosanya. Yang kedua, setelah itu sholat maghriblah terlebih dahulu. Saya tidak menganjurkan untuk langsung makan makanan berat. Kenapa? Karena pencernaan kita selama 14 jam itu sama sekali tidak diisi dengan makanan. Oleh sebab itu perlu ada waktu adaptasi sebelum alat cerna kita mempersiapkan enzim-enzim pencernaannya. Oleh sebab itu selingilah tajil berbuka itu dengan sholat terlebih dahulu. Setelah itu barulah kemudian buka dengan makanan lengkap. Yang dimaksud dengan makanan lengkap adalah pertama ada sumber karbohidrat, kemudian yang kedua harus ada sumber protein hewani, yang ketiga ada sumber protein nabati dari kacang-kacangan, yang keempat ada sayuran. Harus ada 4 macam ini agar bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi. Yang berikutnya adalah salat sahur. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kita harus sahur, di situ ada barokahnya. Dari ilmu gizi pun saya menganjurkan bahwa kita harus makan sahur. Karena kalau tidak makan sahur, kita akan mengalami defisit energi yang banyak. Dengan tips tersebut, semoga ibadah puasa Ramadan yang dikerjakan akan berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan ampunan dan pahala berlipat ganda dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Salam sehat alami dan sampai jumpa di pembahasan video kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.